Teman-teman, jadi kemarin itu tiba-tiba ada teman aku yang lemas ya, terbaring lemas, lagi kerja, dia asam lambungnya naik, begah, sesak, dan sendawanya itu sering tapi nggak plong, keringat dingin, tensinya naik. Dia sampai nangis. Dia itu sebelumnya nggak ada riwayat asam lambung. Ini juga bisa menjadi pelajaran buat teman-teman semua yang lagi berjuang, yang lagi pemulihan, atau mungkin yang baru gejala mah biasa. Jadi harus hati-hati. Di sini aku bakal memberikan beberapa tips penanganannya. Kebetulan kemarin itu saya yang langsung menangani, yang memberikan tips-tips dan memberikan beberapa kayak makanan dan juga minuman-minuman yang bisa meredakan asam lambungnya. Obat apa yang dia konsumsi aku bakal jelasin di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di malam hari ini aku kembali live ya. Terima kasih yang udah hadir di live aku ya. Dan mohon maaf jika masih banyak banget pertanyaan yang belum sempat aku jawab. Jujur aku itu tadi ngantuk banget ya, karena pulang kerja itu udah sore, lanjut jemput anak les, dan juga habis makan kayak bawaannya ngantuk ya. Dan tadi tuh aku makan seblak. Jujur aku tuh nggak suka seblak karena bau kencurnya itu kurang suka, tapi karena anak aku lagi minta seblak ya, aku nyobain sedikit, ternyata rasanya kayak gitu, aku suka ya. Nah teman-teman, gimana kabar kalian nih? Jadi di video kali ini aku bakal bahas lagi pertanyaan kalian seputar asam lambung, GERD, anxiety ya. Dan di next video aku bakal review terkait multivitamin anak dan juga obat cacing. Jadi nantikan aja video-video aku ya terkait obat cacing. Nanti aku bakal review juga. Dan vitamin atau vitamin apa sih yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh atau memelihara daya tahan tubuh. Karena banyak juga yang ngechat aku ya, mama, di DM Instagram dan juga di komentar-komentar aku. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal cerita dulu nih. Kemarin kebetulan aku kan dinas pagi ya. Tiba-tiba ada salah satu temanku yang kena asam lambung. Sebelum itu dia nggak ada riwayat, teman-teman, nggak ada riwayat asam lambung. Tiba-tiba dia ngeluh, nangis, kayak sesak ngap gitu. Perutnya itu kayak gendang ditepok-tepok dan dadanya sakit, nyesek, perutnya panas. Nah dari situ dia ngeluh, dia lari ke meja aku. Setelah itu aku tuh nggak menghiraukan dia karena aku pikir dia kenapa sih ya, karena aku pikirin nggak dari riwayat lambung. Kedua kali datang di meja aku, kak aku nggak enak perutnya, bla 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 cerita. Ternyata dia tuh udah keringat dingin, dan di situ aku tuh kurang memperhatikan dia karena juga lagi kerja. Nah setelah itu aku langsung narik dia bawa ke kamar tidur cewek. Aku periksa badannya tuh kayak udah dingin dan keluar keringat sambil ngap-ngap ya. Kak aku pengen muntah tapi nggak bisa, jadi gasnya banyak. Dan pada saat itu saya nanya, kamu udah makan belum? Dari pagi sarapan apa? Sedangkan itu di jam 2 posisinya. Kamu udah makan apa aja hari ini? Dari pagi nggak makan. Makan terakhir nasi itu adalah kemarin siang, jam 1 siang. Berarti kan dia udah hampir 1 hari 1 malam itu nggak makan. Gimana nggak naik coba asam lambungnya? Jadi teman-teman, mentang-mentang gak ada riwayat itu menyepelekan. Kadangnya dulu pada saat aku berjuang sama salah satu temanku juga yang punya riwayat asam lambung, dia tuh kadang selalu, makanya kalian harus disiplin, harus jaga pola makannya. Makanya kalian harus makan, jangan milih-milih makan. Aku tuh kadang kayak diledekin gitu loh kalau dulu. Amit-amit, kadang dia suka ngomong gitu. Dan sekarang dia terjadi sama dirinya sendiri. Makanya pada saat kemarin itu saya langsung kompres perutnya, ngasih air hangat karena perutnya itu kayak gendut banget, banyak gasnya. Langsung di situ panggil perawat ya, karena di kantor kan selalu standby ya, mau dibawa ke rumah sakit tapi dia nggak urgent. Nah dan pada saat itu minum air putih, dan dia itu selama hidupnya nggak pernah konsumsi air hangat. Dia hanya mau minum es teh atau yang pakai es gitu. Dia tuh nggak pernah mau minum air hangat. Kemarin saya cekokin, saya paksain, kamu harus minum air hangat agar perutnya lega karena gasnya itu banyak. Di tensinya tinggi karena dia cemas, dia panik. Tensinya pertama 149/100, kedua 153/100. Kemudian dicek lagi
154/100. Jadi itu nggak turun-turun karena dia cemas dan dia tuh kayak keringat dingin. Ini bisa menjadi pelajaran sama teman-teman. Jadi jangan menyepelekan asam lambung, jangan menyepelekan makan. Nanti aja, aku tuh nggak mau makan bun karena gendut. Itu bukan solusi, itu malah kalian cari penyakit baru. Jadi kalau misalnya kalian pengen diet bun, dietnya yang sehat dong. Ya waktunya makan tetap makan sarapan, tapi porsinya dikurangi. Jangan apa aja makan. Jujur teman aku ini memang berat badannya tuh kayak berlebihan ya, agak gemuk, tapi nggak banget, nggak gendut banget. Dia tuh makannya kadang 2 hari baru makan. Dia tuh pagi cuma makan kacang goreng. Ya iyalah, itu bisa memicu naiknya asam lambung juga. Meskipun dia nggak ada riwayat lambung, tapi kalau misalnya udah jorok makannya, kemudian perutnya kosong dari kemarin sampai siang lagi nggak diisi, itu pasti kena ya. Dan setelah minum air putih, dia minum lansoprazol. Kebetulan kan dia suaminya juga perawat di rumah sakit otak nasional ya, di Respon Jakarta. Dia tuh selalu sedia obat-obatan apa aja ada di tasnya, tapi dia sendirinya bandel, gak mau makan, katanya takut berat badannya naik. Setelah konsumsi lansoprazol, minum air putih, setelah itu aku kompres perutnya ya, dia bengkak sendawa, keluar anginnya, melilit katanya perutnya. Setelah itu aku turun di warteg, beliin nasi putih sama telur, karena aku lihat menu-menu di warteg itu semuanya merah ya atau pedas. Aku beliin serbayam aja sama telur dadar. Makan nggak? Dia tuh nggak mau makan nasi. Aku nggak mau kan nanti makin gendut. Saya ngoceh di situ sampai sakit terhangku, ngoceh. Dari jam 2 sampai mau pulang kerja aku tuh ngoceh. Akhirnya dia makan perlahan-lahan. Pulang kerja saya bonceng di motor, bawa ke halte busway. Di busway kamu harus duduk ya. Suaminya mau dijemput sama suaminya, tapi suaminya juga perawat, lagi operasi di rumah sakit otak. Makanya pada saat suaminya dikabarin, suaminya ngoceh, kamu egois gitu-gitu ya. Intinya suami itu nggak mau istrinya sakit, dibilangin dia nggak mau dengar, padahal kan suaminya udah mau nerima. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian nggak sayang sama diri kalian, lihat anak, lihat suami, mereka itu butuh kita, sayang sama kita. Jadi kalau misalnya kita sehat, mereka itu udah senang, udah happy. Karena kalau seorang ibu sakit itu pasti semuanya berantakan, karena aku pernah ngalamin. Jadi jangan bandel ya. Jadi kalau misalnya kalian udah ngalamin ini terjadi sama kalian, ya pertama harus terangkan pikiran, karena kalau makin cemas tensinya naik ya. Kemudian keringat dingin, sensasinya makin banyak. Kemudian tarik napas, tahan, hembuskan, kayak gitu ya. Setelah itu konsumsi air putih, suam-suam kuku. Kalau ada gula dikasih gula ya. Ini kalau misalnya pertolongan pertama nggak ada obat-obatan. Tapi teman aku kemarin tuh ada lansoprazol. Kak, aku udah minum lanso nih tapi nggak ada perubahan. Gimana mau ada perubahan? Gasnya masih banyak, dia nggak mau makan. Setelah makan dia udah enakan perutnya. Dan sampai tadi pagi dia ngechat aku, Kak, aku masih belum nafsu makan. Kata saya, kalau kamu pengen sembuh makan bubur yang lembut-lembut aja ya. Dan perutnya itu memang kata suaminya ya, dia itu di USG langsung, karena kan suaminya di rumah sakit PON ya, ada luka. Karena apa? Dia makan kacangnya banyak, kemudian gak diisi nasi udah hampir sehari lebih gitu. Makanya teman-teman, jadi jangan disiplin, jangan egois lah ya. Kalau misalnya kalian pengen diet yang sehat. Kalau mau diet, makannya porsi yang kecil aja, kan aku selalu bilang bisa diganti bubur, oat. Kemudian siangnya juga sama, kalau waktunya makan siang ya makan. Yang penting intinya perutnya jangan kosong. Kalau nggak mau nasi kan ada buah, ada sayur-sayuran atau salad. Apalagi sebelumnya nggak ada riwayat lambung, dia bikin sendiri kan, jadi nyesal sendiri. Kalau mau makan malam, ya makan malamnya itu paling malam jam 7. Jangan lewat dari jam 7 agar berat badan kita itu nggak naik juga. Karena kita juga kalau makan di atas jam 7 itu kurang bagus, kayak gitu ya. Itu adalah pengalaman dari temanku, semoga nggak terjadi sama kalian. Sayang diri kalian, disiplin, perhatikan makannya, menu-menunya jangan sembarangan, istirahatnya. Dan dia tuh sering banget mandi malam, itu udah masuk angin, perutnya kosong, ya mulai deh sensasinya itu bergabung, bercampur-campur. Ditambah lagi AC di kantor itu lagi rusak udah beberapa bulan ini, udah dibenerin tapi rusak lagi. Jadi kita tuh
kadang dibantu sama kipas angin, jadi masuk angin lagi. Dan itu senang banget pakai kipas angin dihadapin ke muka dia. Jadi itu memang gak bagus. Aku tuh selalu cerewet ke kalian dan teman-teman semua karena aku sayang, aku pernah ngalamin. Jadi kalau mau pakai kipas, pantulin aja ke tembok, jangan kena badan, nanti pantulan dari tembok yang kena di badanmu. Aku tuh di kantor ya, selama AC kita rusak, teman aku tuh pada beli kipas angin satu-satu di meja mereka. Aku tuh nggak mau. Ih, kamu nggak beli kipas? Nggak mau. Aku tuh nggak suka kipas, nggak mau masuk angin. Di rumah aja, kalau misalnya AC aku lagi nggak nyala, pakai kipasnya jauh, kadang sampai berapa meter, ada kali 3-5 meter pakai kipas. Karena aku tuh nggak bisa kena angin, pasti gampang masuk angin. Apalagi kalau misalnya udah masuk angin nggak makan. Jadi teman-teman, ini menjadi pelajaran, semoga nggak terjadi sama kita semua ya, dan selalu dijauhkan dari namanya sensasi asam lambung. Nah kemudian di sini juga aku bakal bahas nih atas nama Herianto ya. Ini Herianto tadi hadir di live aku. Bunda, aku masih belum bisa tidur siang. Nah ini aku alami juga beberapa waktu lalu. Kenapa? Biasanya pikiran kita terlalu banyak. Kebetulan beberapa waktu lalu itu aku lagi banyak project, kerjaan aku lagi banyak, istirahat aku tuh kurang. Jadi kata suamiku, tidur aja sampai ngigong-ngigong hafalin brief, ngehafalin pekerjaan aku, apalagi nih. Jadi jadwal aku itu benar-benar padat, makanya pikiran aku itu sampai nggak tenang. Aku tidur pun kayak nggak tenang. Jadi mulai dari situ aku pikirannya nggak tenang, tidurnya nggak nyenyak, tidur siang. Padahal aku tuh ngantuk tapi nggak bisa tidur. Jadi cara aku atasi pada saat itu, pertama aku sering konsumsi air putih yang cukup tentunya. Kemudian aku tuh ngemilnya yang sehat kayak buah, sayur-sayuran, dikunyah halus. Kemudian yang ketiga, aku lakukan meditasi, relaksasi, healing. Jadi aku melakukan hal yang positif kayak olahraga ringan, berjemur di matahari pagi, relaksasi, yoga, dan aku tuh tidurnya nggak lebih dari jam 9. Dan aku sebelum tidur tuh lakukan yoga, meditasi. Aku mandinya paling sore jam 4, pakai air hangat. Kemudian pakai baju yang longgar-longgar, balurin badan dengan aromaterapi. Kemudian aku rutinin konsumsi air tajin. Air tajin itu ajaib teman-teman. Konsumsi air tajinnya aku sekali sehari aja saat ini ya. Jadi aku tuh pada saat bangun tidur, pertama aku kan biasanya bangun ya, kalau sholat malam kadang jam 3:30 atau jam 3 udah bangun. Setelah sholat malam aku minum, habis itu kan lanjut tadarusan kadang ya, tunggu subuh ataupun sholat qobliyah. Habis itu aku minum lagi sedikit-sedikit aja, lanjut tadarusan, habis itu mandi, kemudian sambil masak air tajin. Habis masak air tajin udah dingin, aku tuh konsumsi air tajinnya sambil kadang make up, dandan. Kalau udah mau berangkat, aku lanjut makan nasinya ya, dikunyah halus. Karena kan udah bubur banget ya, jadi kadang nggak dikunyah juga nggak apa-apa sih, pakai sayuran. Setelah itu berangkat, ngantar anak sekolah, lanjut ke kerjaan, pakai kaos kaki, pakai jaket yang tebal. Alhamdulillah sih, setelah aku rutin air tajin, meditasi, yoga, aku bisa lagi tidur siang, tidur malam juga udah nyenyak. Ya, jadi intinya kontrol pikiran, jangan kecapean, lakukan meditasi, relaksasi, makannya jangan berlebihan. Karena kalau misalnya habis tidur langsung makan juga itu begah, sendawa ataupun ngap, takutnya sensasi asam lambung kita naik lagi. Jadi kayak gitu ya. Kemudian jangan terlalu banyak pikiran juga, intinya meditasi dan lakukan olahraga. Aku tuh teman-teman kalau habis olahraga pasti makannya nambah, minumnya banyak ya, karena bawaannya haus. Kemudian tidurnya pules, nyenyak gitu ya. Dan aku tuh biasanya sambil tidur sambil dengar relaksasi atau meditasi ya. Musik-musik di YouTube itu banyak sekali ya, atau musik-musik air ya. Suara-suara air itu bisa menenangkan pikiran agar kita tuh nggak selalu cemas, dan pikiran itu agak terbawa sama suara air gitu. Jadi kayak enakan gitu loh. Coba deh kalian coba di rumah. Dan jangan searching yang menyeramkan, hindari timbangan, dan ya lakukan hal yang positif. Lakukan hobi kalian agar tenang pikirannya dan kecemasannya itu bisa sembuh ya, atau menjauh. Oke ya teman-teman, cukup sekian share kali ini, semoga bermanfaat dan
cerita aku di awal video tadi sampai hampir di akhir bisa menjadi pelajaran juga buat kalian ya, dan kita terhindar dari segala macam penyakit, terutama sensasi asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.